됐습니다. 피고는 공권. Bunga mawar harum merekah, metik di kebun tanpa biaya. Panggung untuk resepsi nikah namanya pelampiasan ya. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul The Prisoner yang dirilis pada tahun 2020. Merupakan salah satu film penjara yang disebut-sebut sebagai film paling beradrenalin di Korea karena mampu membuat jantung penonton berdebar dari awal hingga akhir. Masa sih? Nah, film ini menceritakan tentang seorang agen khusus yang sengaja masuk penjara demi balas dendam atas kematian istrinya. Tapi di dalam penjara sana dia harus mengikuti turnamen tarung jalanan dan melawan para napi yang sangat mematikan. Mulai dari psikopat, penjual organ dalam manusia, hingga pembunuh bayaran yang bisa dibayar. Ya iyalah, mampukah dia membalaskan dendamnya ataukah dia akan berakhir kalah seperti Shep Arnold? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Prisoner. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang agen khusus bernama Shin Sekdo yang sedang mengejar maling celana dalam di kos-kosan. Lalu saat berhasil memojokkannya, Shin langsung menghabisinya. Akibat pembunuhan tadi, dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam sel, para sipir menyiksanya terlebih dahulu dengan sangat brutal. Ternyata Shin dijebloskan ke dalam penjara paling kejam di Korea Selatan, yang artinya sebagian besar narapidananya adalah penjahat kelas megalodon. Selain itu, penjara ini juga terkenal sangat korup karena sang direktur penjara sering mengadakan turnamen gelut ilegal dengan mengadu sesama napi kelas megalodon itu. Uniknya, para napi di lapas ini dibagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama ada napi berseragam oranye alias napi barbar yang berisikan pembunuh, gangster, dan yang lain sebagainya. Sementara itu ada napi berseragam biru yang merupakan napi biasa seperti Shin. Dan di hari pertamanya, Shin berusaha mengamati seluruh isi penjara untuk mengetahui kelemahan napi lain. Dan setelah mengetahui banyak informasi di sana, dia tertarik untuk menyelidiki turnamen gelut ilegal. Tapi sayangnya napi yang boleh ikut serta hanyalah napi berseragam oranye. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menghajar salah satu napi barbar. Semua itu dia lakukan agar bisa menggantikan napi tersebut dalam turnamen gelut ilegal. Dan sesuai dugaannya, kepala sipir pun menyuruhnya untuk ikut dalam turnamen. Sebagai tambahan informasi, turnamen ini akan disiarkan langsung di sebuah web ilegal yang banyak iklan pinjolnya agar banyak orang yang memasang taruhan. Dengan begitu, direktur dan para sipir akan mendapatkan cuan yang melimpah. Singkat cerita, Shin diantar ke dalam sel tahanan yang baru di dekat sel para bedebah level dewa. Sesampainya di sel, seorang sipir memberitahunya bahwa turnamen ini sering dimenangkan oleh napi paling kejam, berbahaya, dan tidak pernah sholat Jumat. Napi tersebut adalah Lee In-gui, atau kita sebut saja dia dengan Samidi. Sebelum masuk penjara, dia adalah seorang pembunuh bayarin yang selalu menjadi buronan. Oleh karena itu, Shin merasa tidak asing saat mendengar namanya. Kayak kenal Samidi. Sementara itu, kita diperlihatkan sang direktur yang mengajak Samidi untuk ngopi bersamanya. Sejak menjuarai turnamen berturut-turut, Samidi menjadi jagoan favorit sang direktur dan menjadi salah satu sumber cuannya. Di pertemuan ini, direktur memberitahu bahwa salah satu peserta telah diganti oleh napi baru. Namun, Samidi tidak terlalu peduli karena dia tidak akan pernah kalah. 멍청한 소장님아, 그냥 안 죽고 오래 버틸 놈을 데려오라고.
Setelah berbincang dengan direktur, Samidi kembali lagi ke dalam selnya dan layaknya seorang penguasa, dia berani menyuruh sipir membuka pintu selnya. Dan konon katanya, tidak ada napi yang berani mengusiknya. Tapi tidak berselang lama, Samidi mendengar suara teriakan yang memanggil-manggil namanya. Dan setelah dicari tahu, ternyata orang yang memanggil namanya adalah Shin. Merasa terganggu, dia pun mendekati sel milik Shin dan menyuruhnya pindah ke rumah sakit jiwa. Namun entah kenapa mantan agen khusus ini terlihat sangat marah seperti orang yang memiliki dendam. Untuk mengetahui rahasia Shin, mari kita mundur sejenak ke 5 tahun yang lalu. Pada waktu itu dia sedang berkencan dengan istrinya di sebuah taman kota. Di tengah kencan dia sempat meninggalkan istrinya untuk membeli makanan dan minuman. Lalu saat sedang berada di kafe, istrinya tiba-tiba mengirim SMS dan mengatakan kalau dia sudah hamil. Dengan hati yang gembira, Shin langsung berlari menuju tempat istrinya. Namun di tengah jalan, dia berpapasan dengan Samidi. Karena gerak-geriknya yang mencurigakan, Shin pun buru-buru mengecek keadaan istrinya. Dan tidak disangka-sangka, sang istri sudah tidak bernyawa. Di sini akhirnya terungkap kalau Shin sengaja masuk penjara demi membalas kematian sang istri yang dibunuh dengan keji oleh Samidi. Kembali ke masa kini, direktur penjara terlihat sedang bersiap-siap untuk memulai turnamen gelut. Dan sebelum dimulai, kepala sipir memperkenalkan para napi yang akan mengikuti turnamen bulan ini. Mulai dari preman barbar, penjual organ tubuh manusia, mantan gangster, psikopat, pegulat jalanan, hingga mantan petarung UFC. Dan peserta yang terakhir adalah the one and only Shin Sok-do, sang agen khusus jagoan kita semua. Nantinya mereka akan ditantang untuk merebut gelar juara dari Samidi. Setelah memperkenalkan peserta, kepala sipir memberikan jadwal turnamen kepada direktur, yang pada pertarungan pertama kepala sipir akan menguji kekuatan Shin dengan mempertemukannya dengan mantan petarung UFC. Dan ketika kamera sudah siap, kedua petarung langsung membrutal. Di saat yang bersamaan, direktur dan para bandar judi lainnya masuk ke ruangan khusus dan menonton pertarungannya melalui virtual reality. Dengan alat tersebut, mereka bisa mendapatkan pengalaman menonton yang jauh lebih greget. 야, 진작하지 그랬어. 이거 좋은데? Di tengah pertarungan, Shin sempat kewalahan menghadapi musuhnya. Akan tetapi dia berhasil bangkit dan memberikan perlawanan yang sengit. Saat dia sedang unggul, Samidi tiba-tiba datang dan mengganggunya. Namun hal tersebut justru membuat Shin semakin bersemangat karena dia memang ingin membunuh Samidi. Akhirnya dia menghajar dengan lebih brutal. Berkat pukulan mautnya, Shin pun mampu mengalahkan lawan pertamanya dan lolos ke tahap berikutnya. Melihat itu, sang direktur merasa senang sebab dia memasang taruhan untuk Shin. Setelah menyaksikan pertarungan Shin, dia menyuruh kepala sipir untuk segera memulai pertandingan kedua karena sudah tidak sabar menyaksikan kebrutalan selanjutnya. Di pergelutan kali ini, pertandingan akan mempertemukan antara penjual organ manusia yang bernama Lim melawan si preman brutal. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, pertarungan pun dimulai. Tidak seperti lawannya, Lim tidak memiliki keahlian bertarung, dan di sini dia hanya menggunakan otot tanpa teknik yang membuat sang preman menjadi lebih unggul. Bahkan dia sama sekali tidak bisa memberi perlawanan. Tapi karena preman tersebut terlalu emosi dan banyak bacot kayak Chef Arnold, akhirnya Lim mampu membalikan keadaan.
Dan secara mengejutkan dia mampu mengalahkan sang preman dengan cukup mudah. Di sisi lain, Shin meringis kesakitan di sel tahanannya gara-gara efek pukulan petarung UFC yang mengenai bagian perutnya. Sambil menahan rasa sakit itu, dia membayangkan mendiang istrinya hingga berhalusinasi seperti pasien ODGJ. Di lain pihak, kepala sipir dan direktur sedang berdiskusi tentang uang haram hasil judi yang mereka dapat dari kemenangan Shin. Sejak pertarungan tadi, direktur menganggapnya sebagai peserta kuda hitam. Tapi mulai sekarang, dia akan menjagokan Shin 100%. Bahkan dia menyuruh kepala sipir untuk memberikan perawatan kepadanya agar Shin mampu bertarung dalam keadaan prima dan siap membrutal seperti Code Blue. Ara-ara. Alhasil, kepala sipir pun memanggil seorang dokter dari RSUD Nganju untuk mengecek keadaan Shin. Tidak hanya itu, dia juga memberinya obat dan minyak kutus-kutus. Pokoknya, dia harus memastikan Shin kembali sehat karena pepatah mengatakan mens sana in corpore sano, yang artinya di saat badan sehat, maka akan tercipta kebrutalan yang kuat. Selesai diobati, Shin meminta izin kepada salah satu sipir agar bisa menemui lawan sebelum turnamen dilanjutkan. Meskipun awalnya tidak boleh, tapi akhirnya dia diizinkan karena dia telah dianggap menjadi petarung penting oleh direktur. Ternyata lawan selanjutnya adalah Lim, si penjual organ. Lalu dalam pertemuannya, Jamet ini berniat untuk mengalah di pertarungan nanti. Dan sebagai gantinya, Shin bisa lanjut ke babak berikutnya. Selain itu, dia juga yakin bahwa agen khusus ini bisa mengalahkan Samidi. Dan setelah menang, dia akan mendapatkan izin keluar dari lapas. Dan jika hal itu terjadi, Lim memohon kepada Shin agar mau menyampaikan pesan kepada anaknya di rumah. Karena ternyata pria satu ini sedang menderita kanker stadium GBK dan hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi takutnya dia mati sebelum keluar dari penjara. 내가 왜 네 그런 부탁을 들어줄 거라 생각해? 그쪽은 적어도 사람 같아서. Malam harinya, Shin mimpi bertemu dengan sang istri di sebuah taman. Tapi walaupun merasa senang, dia tidak mungkin bisa mengembalikannya ke dunia nyata. Kemudian di ujung mimpinya, dia sempat memeluk sang istri dan terasa seperti nyata. Namun saat terbangun, dia dikejutkan dengan sebuah adegan yang tidak terduga. 죄송해요. 제가 실례했습니다. Keesokan harinya, Shin hendak memulihkan tenaganya, tapi lagi-lagi Samidi mengusiknya dengan cocotnya yang bau amis. Dan tentunya hal itu membuatnya ingin menjotos mulut tersebut. Tapi beruntung, Lim selalu menenangkannya dan kembali mengingatkan rencana mereka. Sejak berada di penjara, dendam Shin semakin besar setiap kali melihat wajah Samidi. Apalagi bayang-bayang sang istri selalu menghantuinya. Di sisi lain, Samidi juga menggali informasi tentang Shin dan pada akhirnya dia tahu kalau mantan agen khusus itu adalah suami dari target yang pernah dia bunuh. Setelah mengetahui identitasnya, Samidi pun semakin gencar untuk menyerang emosi Shin agar dia kalah dalam pertarungan. Selain ingin menggagalkannya, dia juga berharap agar Shin tidak berani membalas dendam kepadanya. Singkat cerita, turnamen pun akan segera dilanjutkan. Namun sebelumnya, para sipir memanjakan setiap kontestan dengan memberikan fasilitas pemandian air panas. Tidak ingin melewatkan kesempatan yang berharga, para napi pun langsung merendam diri mereka seperti para monyet di Jepang. Akan tetapi bukannya menikmati fasilitas itu, Samidi justru sibuk mengganggu Shin dengan mengungkit kasus pembunuhan istrinya. Hingga akhirnya Shin pun murka dan hampir lepas kendali. 야, 김세도! 누가 시켰어? 지금 얘기하면 되게... Saat akan menghajar si Jamet, Shin tiba-tiba mengurungkan niatnya. Karena jika dia menyerang Samidi di luar turnamen, maka dia akan dihentikan sipir dan didiskualifikasi dari pertandingan. Yang artinya dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Besoknya, direktur akhirnya kembali melanjutkan turnamen gelut. Dan kali ini dia mempertemukan seorang pegulat jalanan yang akan melawan Samidi, sang pembunuh bayaran. Dan sesuai ekspektasi direktur, pertarungan ini pun berlangsung dengan cukup sengit.
I'm tight. I ain't stressing. The limelight, you know I'm talking this stuff. Surely you wanna feel funny, and I'm fighting the feeling that gets me calling. I give you quality, honey. Melihat kemenangan Samidi, direktur penjara pun berniat mempertemukan Shin dan Samidi lebih cepat agar penontonnya semakin banyak, dan nantinya dia akan memasang taruhan untuk Samidi karena dia sudah pasti akan memenangkan pertarungannya. Dengan begitu, dia akan mendapatkan duit 2 kali lipat yang bisa untuk membeli apartemen di SCBD. Untuk mempercepat waktu, pertandingan selanjutnya pun dimulai. Dan pada match kali ini kita menyaksikan pergelutan antara seorang ketua gangster muda melawan psikopat gila yang konon katanya dia sering melakukan mutilasi seperti Sumanto, dan tanpa membuang waktu lagi mereka berdua pun langsung adu mekanik. Sejak awal ketua gangster mampu mengungguli pertandingan, bahkan dia mampu menyerang organ vital milik sang lawan. Tapi karena musuhnya adalah seorang psikopat, dia sangat sulit untuk menumbangkannya. Apalagi psikopat satu ini malah tertawa saat menerima pukulan. Sampai akhirnya psikopat itu mampu mengganggu konsentrasinya. Saat pertandingan selesai, para sipir menyiapkan kendaraan untuk Samidi dan sang direktur untuk mengantar mereka ke restoran. Walaupun statusnya adalah napi, namun Samidi selalu mendapatkan perlakuan spesial karena mampu membuat direktur kaya raya tanpa perlu melihara tuyul. Dan sebagai rasa terima kasih, dia sering mengajak Samidi makan malam seperti sekarang. Di perjalanan menuju restoran, Samidi teringat kasus pembunuhan istrinya Shin. Usut punya usut, istri Shin adalah seorang karyawan yang mengetahui sisi gelap di perusahaannya. Dan agar tidak tersebar, akhirnya pemilik perusahaan menyewa Samidi untuk melenyapkannya. Saat itu, Samidi tidak tahu kalau targetnya memiliki seorang suami dan sedang mengandung seorang anak. Dan sebenarnya dia sedikit merasa iba kepada Shin, tapi dia tidak punya pilihan lain. Selepas makan malam, direktur kembali melanjutkan turnamen yang sudah mencapai tahap semifinal. Di babak ini, Shin akan berhadapan dengan Lim. Dan sesuai rencana mereka, Nampi ini pun sengaja mengalah dari Shin. Pada awalnya, Lim sama sekali tidak melancarkan serangan. Namun agar tidak dicurigai oleh sipir, mau tidak mau dia harus memberikan perlawanan yang sengit. Di momen ini, Shin sempat bingung karena Lim tiba-tiba melakukan serangan balik. Alhasil, Shin pun memutuskan untuk menghajarnya dengan serius. Di sisi lain, direktur juga mengadakan pertandingan semifinal lainnya antara Samidi melawan psikopat gila. Dari 2 semifinal tadi, maka bisa dipastikan kalau Shin akan melawan Samidi di pertarungan final. Sebelum melanjutkan turnamen, sang direktur dan kepala sipir menaikkan nominal taruhannya karena mereka yakin orang-orang akan memilih Shin sebagai pahlawan baru. Sedangkan direktur dan konco-koncone sudah yakin kalau Samidi akan memenangkan pertandingan ini. 눈 앞에서 보자고. Sebelum pertandingan final dimulai, para finalis diberi fasilitas pijat Maerot supaya badan mereka segar dan bugar. Kemudian mereka menyuruh seorang sipir untuk menjelaskan aturan final.
yang intinya kaki Shin dan Samidi akan diikat dengan rantai dan mereka boleh menggunakan pisau untuk pertarungan. Dan untuk menjadi pemenang, mereka berdua harus bisa memotong kaki lawan hingga putus dan tidak bisa balikan lagi. Selain fasilitas pijat, mereka juga diberi makanan enak. Karena bisa jadi salah satu dari mereka akan ada yang tewas dalam pertarungan. Melihat makanan yang lezat, Samidi pun menyantapnya dengan sangat lahap. Sedangkan Shin justru overthinking dan gelisah. Apalagi pertarungan ini sangat penting bagi dirinya. Namun lagi-lagi Samidi berusaha menyulut emosinya dengan bacotan unfaedah. Sampai akhirnya Shin tidak bisa menahan emosinya. Spontan. Salah satu sipir mengadukan perkelahian itu kepada sang direktur. Tapi bukannya memisahkan mereka, jamet serakah ini malah sibuk memikirkan untung rugi. Bahkan dia menyuruh anak buahnya untuk menyiarkan pergelutan yang sedang terjadi. Bagi Shin, pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Maka dari itu dia berusaha mati-matian untuk menghabisi pembunuh bayarin tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Shin merobek otot kaki milik Samidi dan membuatnya lumpuh seumur hidup. Dan sesuai dengan aturan, maka Shin dinobatkan sebagai pemenang turnamen. Mau tidak mau, direktur dan kepala sipir pun memberikan kunci gerbang penjara. Dan mulai sekarang Shin boleh keluar dari penjara sebagai hadiah dari turnamen ini. Akibatnya, direktur dan konco-konconya pun rugi besar karena Samidi sudah kalah telak. Nah, itulah ajab orang serakah. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah adegan flashback yang menampilkan scene awal film. Waktu itu Shin sedang berusaha menangkap seorang maling celana dalam. Dan ternyata maling tersebut adalah orang yang memberitahu lokasi Samidi. Lalu setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Shin sengaja membunuh si maling agar dirinya bisa masuk ke dalam penjara. Di akhir cerita ada sebuah fakta mengejutkan yang terungkap di mana kepala sipir adalah kakak kandung Shin. Jadi selama di penjara mereka berdua bekerja sama untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, kepala sipir juga diam-diam mengumpulkan bukti kejahatan direktur dan berniat untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Dan film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita belajar bahwa kejahatan yang selalu ditutup-tutupi lama-kelamaan akan ketahuan juga. Sama seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tetap tercium juga. Makanya besok-besok bangkainya dikubur sedalam 6 meter, jangan cuma ditutup. Sedangkan pelajaran yang tidak boleh diambil adalah kalau maling celana dalam jangan di kos eksklusif karena ada CCTV-nya. Emang iya, kos-kosan saya nggak gitu, kemarin kemalingan HP sama laptop. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pecinta lagu Kipas Angin Kesedot Sampah mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.